Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok keempat akan membahas mengenai intervensi dengan pendekatan humanistik. Dan berikut adalah beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, dari 8 topik berikut, kita akan mulai dari topik yang pertama, yakni tentang pengertian pendekatan terapi humanistik. Psikologi humanistik sendiri itu biasanya juga disebut sebagai psikologi kemanusiaan. Psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Dan biasanya pusat perhatiannya itu ada pada keunikan dan aktualisasi diri dari masing-masing individu atau manusia. Dan berikut ada beberapa tokoh yang membahas mengenai humanistik. Yang pertama itu ada Carl Rogers. Teori beliau itu lebih menekankan pada harapan dan optimisme tentang manusia, karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk terus maju atau itu tadi ya, mencapai aktualisasi diri. Nah, dasar teori humanisme menurut Rogers itu sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme itu adalah doktrin, sikap, cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan kehormatan, harga diri, dan juga kapasitas seseorang untuk merealisasikan dirinya dengan tujuan tertentu. Nah, asumsi dasar Rogers sendiri itu punya beberapa poin ya. Yang pertama, kecenderungan formatif, di mana segala hal di dunia itu, baik yang organik maupun non-organik, tersusun dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, kecenderungan aktualisasi, yaitu kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju ke kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Nah, tiap individual itu mempunyai potensi atau kekuatan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, seperti mencapai beberapa prestasi atau bahkan juga mampu memecahkan permasalahan pada setiap momen kehidupan dia. Lalu, menurut Abraham Maslow, nah, teori Abraham Maslow sendiri itu biasanya membahas tentang hierarki kebutuhan manusia, karena menurut Abraham Maslow, manusia itu terdorong atau termotivasi untuk menjalani hidupnya itu karena kebutuhan-kebutuhan yang hendak dipenuhi. Nah, makanya teori Abraham Maslow yang terkenal itu kan hierarki kebutuhan. Nah, yang macamnya ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, di mana manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, menghirup udara, dan lain-lain. Apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka seseorang akan terhindar dari berbagai macam hal seperti sakit atau tubuh terasa lemas atau juga kesulitan dalam beraktivitas dan berbagai macam permasalahan lainnya. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Apabila seseorang itu mempunyai tubuh yang sehat karena fisiologisnya terpenuhi, namun belum memiliki rasa aman, maka orang tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan kebutuhannya, karena apabila kebutuhan
kebutuhan ini tidak terpenuhi akan mengganggu keadaan seseorang, seperti misalnya mengalami kecemasan atau ketakutan. Nah, perasaan-perasaan yang itu kan kemudian akan dapat menghambat seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan akan kasih sayang. Nah, seseorang itu merasa bahwa apabila kedua jenis kebutuhan tadi sudah terpenuhi, maka akan timbul kebutuhan baru, yakni rasa kasih sayang atau rasa memiliki. Nah, kebutuhan akan kasih sayang ini biasanya ditunjukkan melalui proses sosialisasi seseorang, seperti dia mencari teman, mendapatkan kekasih, lalu mempunyai keluarga sendiri, mempunyai keturunan, dan lain-lainnya. Lalu ada kebutuhan akan harga diri. Nah, menurut Maslow terdapat dua jenis harga diri, lower one and higher one, di mana yang lower one itu berkaitan dengan kebutuhan separatistatus, atensi, dan reputasi. Sementara yang higher one itu berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Nah, apabila kebutuhan akan harga diri ini terpenuhi, maka seseorang itu akan lebih memiliki perasaan percaya diri dan juga bisa mentoleransi perasaan rendah diri, karena akan lebih mudah untuk respect terhadap lingkungannya. Lalu yang terakhir itu kebutuhan akan aktualisasi diri. Sebagaimana pendapat Carl Rogers juga, bahwasanya humanistik ini memfokuskan bukan cuma keunikan tapi juga aktualisasi diri. Begitu juga menurut Abraham Maslow. Beliau berpendapat bahwasanya jenis kebutuhan aktualisasi diri itu berkaitan erat dengan seseorang, bahwa orang itu selalu ingin untuk mewujudkan tujuannya atau impiannya atau cita-citanya, dan juga mengembangkan potensi dirinya untuk mencapai aktualisasi diri, self actualized atau self optimized. Demikian pembahasan mengenai pengertian dan konsep dasar mengenai terapi humanistik. Baik, selanjutnya ada pandangan humanistik tentang manusia. Rogers memegang keyakinan mendalam bahwa manusia pada dasarnya adalah organisme yang bergerak maju, yang tertarik pada pemenuhan kodrat kreatif mereka sendiri, dan untuk mengejar kebenaran dan respons sosial. Rogers dengan tegas menyatakan bahwa manusia dapat dipercaya, banyak akal, mampu memahami diri sendiri dan mengarahkan diri sendiri, mampu membuat perubahan yang konstruktif, dan mampu menjalani kehidupan efektif serta produktif. Nah, pandangan lain tentang manusia menurut perspektif humanistik yaitu yang pertama, manusia lebih bijak daripada inteleknya. Manusia lebih bijak dari pikiran-pikiran yang disadarinya bila mana manusia berfungsi dengan cara yang baik dan tidak disentrif. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan ke arah aktualisasi. Nah, kecenderungan manusia adalah bergerak ke arah pertumbuhan, kesehatan, penyesuaian, sosialisasi, realisasi diri, kebebasan, dan otonomi. Lalu, manusia kehidupannya yaitu ada pada saat ini. Kehidupan itu lebih dari sekedar tingkah laku otomistik yang ditentukan oleh peristiwa masa lalu, dan nilai kehidupan terletak pada saat sekarang, bukan pada masa lalu atau pada saat yang akan datang. Nah, manusia juga merupakan makhluk yang bersifat subjektif, karena tingkah laku manusia hanya dapat dipahami berdasarkan dunia subjektifnya, yaitu bagaimana individu itu memandang diri dan lingkungannya. Nah, pribadi yang sehat menurut
pendekatan humanistik adalah individu yang bisa menerima diri mereka apa adanya, sedangkan pribadi yang tidak sehat disebabkan karena individu yang bersangkutan tidak dapat mengembangkan potensinya, atau dengan perkataan lain, pengalamannya tertekan. Selanjutnya ada tujuan terapi humanistik. Terapi dengan pendekatan humanistik ini bertujuan agar klien mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih besar. Jadi, terapi humanistik ini fokusnya adalah pada orangnya, bukan pada masalah yang diajukan oleh orang tersebut. Karena pada dasarnya tujuan pendekatan ini adalah untuk meluaskan kesadaran diri klien, dan karena itu meningkatkan kesanggupan pilihannya, yakni menjadi bebas dan bertanggung jawab atas arah hidupnya, serta bertindak berdasarkan kemampuannya. Dengan begitu, kita dapat simpulkan nih bahwa tujuan dari terapi humanistik adalah untuk yang pertama, mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaannya menurut apa adanya. Atau dengan kata lain, saya adalah saya. Nah, yang kedua, yaitu untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan individu yang unik, yang tidak atau kurang sesuai dengan dirinya, agar individu dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin. Lalu, tujuan yang ketiga yaitu untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan dan dihayati oleh individu dalam proses aktualisasi dirinya, serta yang terakhir yaitu untuk membantu individu dalam menemukan pilihan-pilihan bebas yang mungkin dapat dijangkau menurut kondisi dirinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran konselor dalam pendekatan humanistik. Nah, peran konselor di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami perasaan dan pemikiran konseli. Hal ini dilakukan oleh konselor itu untuk dapat membantu konseli berpikir dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan sekarang. Yang kedua, membantu konseli dalam mengembangkan kesadaran tentang eksistensinya sekarang. Nah, hal ini dilakukan konselor agar konseli itu memiliki pemahaman bahwa dirinya itu punya keputusan atas dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, ada sebagai fasilitator dalam memberi dorongan dan motivasi. Konselor melakukan hal ini agar konseli dapat memahami dirinya serta juga mampu bertanggung jawab saat menghadapi realita baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Lalu yang terakhir, ada membentuk kesempatan kepada konseli sebagai bentuk profesionalitas terkait pengambilan keputusan akhir yang secara penuh berada dalam genggamannya. Nah, berada dalam genggamannya ini merujuk pada konseli ya. Jadi, nantinya konselor itu akan membebaskan secara penuh konseli dalam memilih ataupun menentukan keputusan yang ia inginkan sesuai keinginannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses terapi humanistik. Nah, jadi yang dapat dilakukan seorang konselor selama proses konseling berlangsung, yang pertama itu ada membantu konseli menyadari keberadaan dan potensinya. Hal ini dilakukan konselor guna memunculkan hubungan yang akrab di antara konselor dengan konseli. Lalu yang kedua, ada memberi kebebasan secara penuh bagi konseli untuk mengemukakan sesuatu. Karena dalam pandangan teori humanistik sendiri, kebebasan itu merupakan aspek penting dalam seluruh kehidupan. Tapi, kebebasan yang dimaksud ini bukan kebebasan yang seenaknya saja, melainkan kebebasan yang harus didukung atau dibarengi dengan adanya rasa dan sikap tanggung jawab yang memang seharusnya itu dimiliki oleh setiap manusia guna menentukan jalan hidupnya. Lalu yang ketiga, ada berusaha sebaik mungkin
menerima sikap, perilaku, serta keluhan konseli tanpa memberikan sanggahan. Menurut Fiedler dan kawan-kawannya, seorang konselor yang ahli itu akan mampu untuk berkomunikasi dan memahami perasaan konseli, menjaga jarak emosi dengan konseli, memahami statusnya sebagai seorang konselor, namun juga dapat menjaga hubungan dengan konseli. Karena sukses tidaknya sebuah konseling itu ditentukan dari hubungan emosional yang dibangun oleh konselor terhadap konseli pada awal pertemuan. Kemudian yang keempat, ada menghormati dan menghargai keadaan diri konseli. Dalam pandangan teori humanistik, adanya pemahaman serta sikap saling menghargai dan menghormati itu merupakan hal-hal yang paling diutamakan. Karena pada dasarnya, manusia kan makhluk yang berbeda satu sama lain ya. Baik itu pemikiran, bentuk fisik, potensi, ataupun yang lainnya. Nah, jadi karena perbedaan itu, sikap saling menghormati dan menghargai ini tuh sangat penting untuk dilakukan. Nah, dalam proses konseling sendiri, kedua sikap ini itu juga penting dilakukan untuk kelancaran proses konseling agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir, yang kelima, mampu mengenali diri serta keadaan konseling sebelumnya. Pada dasarnya, setiap manusia itu kan pasti pernah menghadapi berbagai jenis permasalahan dalam hidupnya. Nah, maka dari itu, bagi seorang konselor, mampu mengenali diri klien itu suatu tugas atau peran yang sangat penting gitu. Karena sebagai konselor ini, ketika ia merasa bahwa, konselor yang saya pilih ternyata benar-benar mengenal diri saya gitu. Nah, pastinya kedepannya nanti si konselor ini nggak akan ragu-ragu lagi, terus juga merasa nyaman dalam menceritakan permasalahan yang ia alami. Baik, materi selanjutnya adalah teknik-teknik dalam terapi humanistik. Dalam pendekatan humanistik, seorang terapis harus memiliki 3 karakteristik, yaitu congruence, unconditional positive regards, dan empati. Congruence adalah kesadaran diri sang terapis, yang mana terapis harus menerima dan sadar akan pikirannya, perasaannya, serta kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Lalu, unconditional positive regards adalah penerimaan tanpa syarat terhadap klien, yang artinya seorang terapis menerima dengan baik klien yang membutuhkan pertolongannya, serta bersikap netral terhadap semua klien, tidak memandang dari background atau latar belakangnya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah empati, yaitu memahami orang lain dari kerangka pikir. Jadi konselor ini memahami kerangka pikir dari sang klien, akan tetapi konselor ini juga harus menyingkirkan nilai pribadi dan tidak terlarut dengan nilai yang ada pada klien atau subjek. Jadi konselor ini cuma kayak datang untuk menganalisis gitu kerangka pikirnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan tahu kondisinya itu seperti ini. Jadi nantinya konselor itu tahu harus seperti apa dalam menghadapi sang klien. Lalu pada pendekatan humanistik, teknik yang diterapkan itu ada 2. Yang pertama adalah teknik person-centered approach, yang merupakan teknik yang berpusat pada klien, di mana klien akan diminta untuk belajar menerima diri sendiri. Pada saat klien belajar untuk menerima diri sendiri, nantinya klien ini akan memiliki kuasa penuh dan kebebasan atas dirinya sendiri. Pada teknik ini, peran dari seorang terapis adalah untuk membuat komunikasi yang baik dengan klien. Dia akan mendengarkan klien, berempati pada klien, dan menaruh perhatian penuh pada klien saat klien ini mengungkapkan permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang ada pada dirinya. Banyak studi yang mengungkapkan, salah satunya adalah studi dari Brossard, Zimring, dan Tausch pada tahun 2002 yang dilakukan pada tahun 1990. Studi ini mengungkapkan efektivitas dari teknik terapi yang berpusat pada klien dapat mengatasi berbagai macam masalah klien seperti gangguan kecemasan, alkoholisme,
agorafobia, dan gangguan kepribadian. Terapi ini dianggap efektif karena ampuh dan lebih berorientasi pada tujuan. Lalu selanjutnya adalah motivational interviewing, merupakan teknik yang didasarkan pada prinsip pendekatan humanistik dan memiliki banyak kesamaan dengan teknik person-centered approach. Jadi teknik ini tuh mirip ya sama teknik yang pertama. Pada penangkapan ini karena memiliki banyak kesamaan dengan teknik person-centered approach, banyak penelitian juga mengungkapkan bahwa teknik ini tuh cukup efektif terhadap permasalahan seperti gangguan judi, depresi, dan penyakit kronis. Intervensi yang dilakukan pada teknik ini tuh relatif singkat, dan pada terapi ini ditekankan mengenai tanggung jawab klien dalam mengatasi gangguan yang dialaminya. Dan fungsi terapis adalah memberikan peningkatan motivasi pada klien untuk berubah, serta memberikan arahan serta solusi alternatif untuk menangani gangguan yang sedang dihadapi klien. Selanjutnya adalah kelebihan kekurangan terapi humanistik. Kelebihan yang pertama, pendekatan ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian dan perilaku. Karena adanya kebebasan pada diri klien, nantinya ini kepribadian dari klien akan dituntun untuk membentuk kepribadian dan perilaku yang berdasarkan pada sifat dan dirinya yang ada dirinya, karena kan belajar atas kesadaran diri ya, jadi dia itu nantinya akan membentuk perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan dirinya. Terus yang kedua ada indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah klien memiliki gairah perubahan perilaku serta menerima diri sendiri. Goal dari teknik terapi ini kan, terapi humanistik ini kan apa ya? Dia kan bebas ya, dia bebas pikirannya, berkuasa atas dirinya sendiri gitu. Pokoknya dia itu memiliki kuasa penuh atas dirinya. Nah, karena dia itu sadar akan dirinya dan mau menerima dirinya sendiri, nantinya dia akan memiliki gairah untuk merubah perilakunya. Terus yang ketiga ada klien dapat menjadi pribadi yang bebas. Karena klien ini pada terapi humanistik ini kayak bebas banget gitu ya, nggak bebas banget sih, kayak pokoknya dia itu memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri. Jadi pribadinya itu akan bebas, dia itu mengaktualisasikan dirinya dengan baik gitu. Terus yang keempat, dapat merubah suasana yang menjadi saling menghargai, adanya kebebasan pendapat dan kebebasan mengungkapkan gagasan. Karena adanya kebebasan pikiran, jadi orang-orang ini mampu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya dan menghargai orang-orang di sekitarnya, karena mereka tahu orang lain juga butuh untuk menerima dirinya sendiri. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah klien dapat mengalami kebuntuan apabila tidak mau belajar dan memahami potensi dalam dirinya. Ini bisa dibilang kayak apa ya? Kalau misalkan klien ini nggak mau gitu, dia itu nggak mau untuk belajar tentang dirinya, dia itu tetap aja nutupin dirinya dan nggak mau bebas atau nggak mau memiliki kekuasaan penuh gitu pada pikiran atau penerimaan pada dirinya. Nah, kalau misalkan nggak bisa seperti ini akan menjadi halangan yang sulit untuk dilakukan, karena terapi humanistik kan sangat mementingkan kebebasan dan kuasa penuh dari konseli atau klien gitu. Terus yang kedua, klien yang tidak aktif selama terapi berlangsung dapat menyebabkan kegagalan dalam proses terapi. Terapi humanistik kan kebebasan pikiran. Mereka itu harus mau untuk mengungkapkan apa yang sedang dialaminya. Mereka juga harus bisa untuk sadar akan dirinya sendiri dan mau menerima dirinya sendiri. Kalau misalkan dalam proses intervensi ini sang klien nggak mau untuk lebih terbuka atau mengatakan apa permasalahannya, maka kemungkinan gagalnya juga akan tinggi. Lalu yang ketiga, pada prakteknya terapis dapat mengalami gangguan seperti kesulitan berempati. Ya, ini tuh kayak untuk melakukan empati itu sulit ya, karena kita itu harus bisa untuk nggak memasukkan nilai pribadi kita kepada pribadi orang lain, dan kita juga nggak boleh terlalu dalam pikiran atau nilai orang lain gitu, atau bisa dibilang klien. Terus yang keempat adalah pendekatan humanistik.
dapat menyebabkan bias pada nilai-nilai individual. Jadi karena ada rawan untuk berbohong gitu dalam terapi humanistik, nggak bisa sepenuhnya untuk jujur, jadinya nilai-nilai yang ada dalam diri individu itu jadi bias gitu, nggak benar-benar kelihatan gitu.